Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tentunya. Dan yang pasti di sini saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk menjalankan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah dengan cara 3M, yaitu selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker ya teman-teman jika teman-teman ketemu orang lain di luar sana. Teman-teman, kali ini saya mau membahas salah satu request yang diminta oleh salah satu teman saya, yaitu tentang kebotakan. Nah, apa itu kebotakan? Lalu obatnya apa dan penanganannya seperti apa? Kita langsung lihat. Botak. Apa sih botak itu? Botak adalah dimana kondisi rambut di kulit kepala atau di area lainnya ini hilang atau rontok secara berlebihan. Walaupun sebenarnya kebotakan ini bukan penyakit yang berbahaya, tetapi sebenarnya botak ini juga akan menimbulkan rasa ketidakpercaya dirian buat orang yang mengalami kebotakan ya pastinya. Dan botak ini biasanya bisa dialami oleh siapapun ya teman-teman ya, baik perempuan maupun laki-laki. Tetapi memang paling banyak dialami oleh lelaki nih teman-teman, atau pria tentunya. Penyebab kebotakan. Nah, sebenarnya setiap orang ini akan kehilangan helai rambut kurang lebih sekitar 50-100 helai rambut teman-teman. Nah, jika memang kehilangan helai rambutnya kurang lebih segitu, itu masih bisa kita kategorikan dalam kategori normal teman-teman. Kalau lebih dari 100 itu sendiri, ini yang sebenarnya kita perlu cari tahu, apa sih sebenarnya penyebab dari kerontokan itu sendiri. Kalau kita tidak segera untuk mencari tahu kerontokan itu sendiri, ini yang akhirnya menimbulkan kebotakan. Faktornya apa aja? Faktor dari kebotakan itu sendiri. Yang pertama ini adalah dari faktor keturunan. Biasanya kalau faktor keturunan ini biasanya mengakibatkan yang namanya androgenik alopecia dengan pola kebotakan yang khas. Nah, biasanya pola kebotakan ini gimana nih teman-teman? Kalau kalian lihat ya, pola kebotakan itu berasal dari depan. Jadi dari depan mundur lama-lama ke belakang nih teman-teman. Akhirnya di sini di pelipis ya, di kening ini ya teman-teman ya, ini mulai licin. Ini yang biasanya disebabkan oleh faktor keturunan teman-teman. Yang kedua ini adalah perubahan hormon. Perubahan hormon ini memang menyebabkan perubahan kadar hormon di dalam tubuh, dapat menyebabkan kebotakan tentunya. Jadi beberapa contoh kondisi yang bisa mengganggu kadar hormon adalah kehamilan, biasanya melahirkan, menopause, terus gangguan tiroid. Jadi kebotakan akibat perubahan hormon ini memang biasanya bersifat sementara ya pastinya. Dan yang ketiga ini adalah penyakit tertentu. Penyakitnya apa aja sih biasanya yang memang menyebabkan si kebotakan itu sendiri? Jadi ada yang disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit kepala, namanya tinea capitis ya teman-teman ya. Terus gangguan mental yang disebut trichotillomania, ini juga bisa menyebabkan yang namanya kebotakan. Yang keempat ini adalah faktor obat-obatan teman-teman. Jadi faktor obat-obatan juga bisa menyebabkan kebotakan loh teman-teman. Nah, ini apa aja nih? Biasanya ini dari obat-obatan seperti kanker ya teman-teman ya. Terus obat-obatan depresi, artritis, asam urat, hipertensi, atau penyakit jantung. Nah, bila botak ini terjadi setelah Anda menggunakan obat tertentu, sebaiknya memang harus konsultasi ke dokter agar dapat dilakukan yang namanya pergantian obat tentunya. Dan yang terakhir, yang kelima itu, belum terakhir sih, masih banyak kayaknya. Yang kelima itu adalah terapi radiasi ya teman-teman ya. Terapi radiasi ini biasanya dilakukan untuk mengobati kanker. Ini memang bisa menyebabkan kebotakan tentunya. Terutama bila terapi ini dilakukan di area kepala atau leher, ya ini memang bersifatnya sementara, tapi rambut yang bisa tumbuh kembali beberapa bulan biasanya nanti setelah terapinya selesai teman-teman. Yang keenam ini adalah penataan atau perawatan rambut. Nah, biasanya kerontokan ya teman-teman ya terjadi kalau kita sering kunci rambut kepala kita ini, rambut kita ini dengan sangat kencang sekali. Ini juga bisa menyebabkan kerontokan tentunya. Dan memang selain itu juga perawatan rambut yang secara berlebihan seperti diwarnain, dikeriting, dilurusin, ini juga bisa menyebabkan kebotakan. Kenapa sih? Karena kebiasaan tersebut bisa membuat rambut ini menjadi
rapuh dan juga mudah rontok tentunya. Dan yang ketujuh nih teman-teman ya, ini adalah sedang stres berat. Oh, sedang stres berat juga bisa mengalami yang namanya kerontokan ya teman-teman ya, itu tentu saja. Karena kejadian ini menimbulkan gangguan psikologis tentunya. Seperti apa sih biasanya tuh karena misalnya ada masalah dalam keluarga atau kita ditinggalkan orang yang tentu saja yang kita kasihi. Nah, ini yang pasti itu akan menimbulkan yang namanya stres berat dan akhirnya rambutnya rontok, teman-teman. Faktor resiko botak. Jadi siapa saja sih orang-orang yang beresiko mengalami kebotakan? Jadi yang kita bisa analisa dari sini yaitu orang-orang yang memang mengalami stres cukup tinggi, orang-orang yang memang mengalami penyakit tertentu, dan juga memang mengalami atau sedang terapi ya, tadi terapi radiasi seperti itu. Orang-orang yang berusia lanjut memiliki riwayat kebotakan dalam keluarga dan menderita kondisi medis tertentu seperti lupus atau diabetes, dan yang pasti mengalami kekurangan zat gizi tertentu seperti zat besi, protein, dan zinc. Bisa juga karena memang mengalami penurunan berat badan secara signifikan atau kekurangan asupan kalori dan protein. Lalu gejalanya apa sih teman-teman pada saat akan mengalami kebotakan? Yang pasti rambut ini akan sering rontok ya teman-teman ya. Yang tadi rontoknya ini lebih dari 100 helai per hari. Dan yang ini yang perlu ditangani segera ya teman-teman ya. Yang kedua itu karena rambut ini jadi mudah patah dan rusak. Ketiga ini adalah terjadi penipisan rambut terutama di puncak kepala. Yang keempat ini adalah munculnya garis batas rambut pada bagian dahi, jadi mundur ya teman-teman ya ke belakang. Yang kelima ini adalah munculnya pitak di kulit kepala atau kulit yang biasanya ditumbuhi rambut. Kemudian yang keenam ini adalah munculnya bercak kerak di kulit kepala yang melebar secara bertahap, teman-teman. Kapan sih harus ke dokter? Nah, jika teman-teman memang mengalami hal-hal yang gejala-gejala tadi, teman-teman harus segera ke dokter untuk memeriksakan kondisi kulit kepala teman-teman sendiri. Jadi nanti akan ada pemeriksaan tahap-tahapannya untuk memeriksa apakah teman-teman ini memang akan mengalami yang namanya kebotakan, teman-teman. Jadi sebelum kebotakan itu terjadi, memang sebaiknya teman-teman segera langsung konsultasikan kepada dokter. Dan yang pasti nanti dokter akan memberikan terapi-terapi tertentu serta obat untuk kebotakan itu sendiri. Nah, bagaimana untuk mencegah kebotakan itu sendiri? Yang pasti biarkan rambut Anda ini bertumbuh secara alami, jadi tanpa menggunakan bahan-bahan kimiawi yang pasti, kayak seperti hindari pewarnaan rambut secara berlebihan, seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang kedua ini adalah keramaslah sesuai dengan anjuran yang sesuai, yaitu seminggu 3 kali. Jadi jangan keramas ini setiap hari ya teman-teman ya, kecuali memang kondisi darurat ya teman-teman, pastinya seperti itu. Dan juga kecuali untuk memang orang-orang yang memang mengalami kulit kepalanya ini berminyak ya teman-teman, itu memang diperbolehkan untuk keramas setiap hari. Tapi kalau misalnya kondisi kulitnya normal ataupun kering, ya memang sebaiknya seminggu 3 kali untuk lakukan keramas teman-teman. Yang selanjutnya yaitu hindari kegiatan meluruskan, mengeriting rambut ini secara berlebihan. Nah, ini memang harus dihindari. Yang selanjutnya yaitu hindari mengikat atau mengepang rambut terlalu kencang, karena ini juga membuat rambut ini jadi tidak bisa bernafas tentunya. Yang selanjutnya yaitu gunakan sisir bergerigi jarang. Jadi jangan juga sisirnya terlalu rapat ya teman-teman. Dan memang hindari menyisir rambut pada saat memang masih basah. Jadi kalau masih basah ya bisa dikeringkan terlebih dahulu dengan handuk, tapi tidak usah keras-keras ya teman-teman ya. Terus lindungi rambut juga dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Misalnya kalian bisa gunain topi atau kalian bisa gunakan payung jika memang panas sangat menyengat teman-teman. Pengobatan botak. Nah, pengobatan botak ini memang bertujuan untuk menekan kerontokan rambut atau memang menumbuhkan rambut yang sudah rontok. Nah, biasanya dilakukan dengan apa sih? Yang pasti dilakukan dengan obat-obatan.
Nah, apa aja obat-obatannya? Jadi saya mau bahas memang beberapa aktif ingredient yang bisa mengobati kebotakan ya teman-teman. Dan nanti saya kasih contoh obatnya. Yang pertama itu adalah minoxidil. Jadi minoxidil ini memperlambat kebotakan hingga menumbuhkan rambut. Obat ini memang tersedia dalam bentuk lotion atau sampo. Yang kedua itu adalah finasteride. Finasteride ini menghambat pembentukan hormon pada kulit pria yang menyebabkan kebotakan. Yang ketiga yaitu spironolakton. Ini untuk menghambat pembentukan hormon penyebab kebotakan pada pria maupun wanita. Yang keempat yaitu kortikosteroid. Ini untuk membantu mengatasi kebotakan akibat penyakit autoimun seperti alopecia areata. Yang kelima yaitu diplenicin, dipensinpron. Agak susah ya teman-teman ya. Jadi nanti saya langsung kasih tulisannya aja ya teman-teman ya. Ini untuk mendorong pertumbuhan rambut terutama pada botak akibat alopecia areata. Nah, teman-teman, di sini saya ada obatnya yaitu yang tadi saya sebutin, ini adalah minoxidil dan finasteride. Dan minoxidil ini tadi untuk memperlambat kebotakan hingga menumbuhkan rambut ya teman-teman ya. Obat ini memang tersedia tadi dalam bentuk lotion dan juga sampo. Yang kedua itu yang finasteride ini adalah menghambat pembentukan hormon pada kulit pria yang menyebabkan kebotakan. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat obat ini dalam bentuk cairan tentunya. Dan saya di sini mau menjelaskan tentang bahwa ini merupakan obat keras. Jadi tulisannya aja di sini ada tulisan lingkaran merah ya teman-teman ya. Jadi menyatakan bahwa ini obat keras yang memang harus dengan menggunakan resep dokter. Jadi jangan sembarangan membeli obat ini. Kalau misalnya teman-teman lihat video ini, bukan berarti teman-teman boleh langsung membeli obat ini ke apotek. Dan di sini saya hanya ingin menjelaskan tentang efek sampingnya dan banyak sekali dan juga peringatan dan perhatian tentunya. Jadi karena ini merupakan obat keras, jadi saya hanya di sini menjelaskan tentang peringatan dan perhatiannya juga ya teman-teman ya. Jadi peringatan dan perhatian di sini untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui, kemudian anak-anak. Jadi keamanan dan efektivitas ini belum diketahui buat anak-anak di bawah umur 18 tahun. Agak sedikit menyeramkan. Terus kemudian pasien dengan kondisi penyakit kardiovaskular. Jadi karena produk ini mengandung minoxidil, pasien tidak boleh menggunakan produk ini jika ada riwayat penyakit arteri koroner, gangguan irama jantung, gangguan jantung kongensif, atau penyakit kantub jantung. Jadi pasien dengan hipertensi, termasuk mereka yang sedang menjalani pengobatan dengan obat antihipertensi, ini harus dimonitor secara cermat dan pengobatan disesuaikan jika diperlukan. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lihat lagi di sini selain tadi dari peringatan dan perhatiannya, dan juga kita lihat di sini yaitu efek sampingnya. Nah, efek sampingnya penting banget kan sebenarnya. Kalian tahu apa sih sebenarnya efek samping dari sini? Efek sampingnya memang jarang terjadi dengan larutan topikal dari minoxidil, termasuk reaksi alergi sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi memang banyak dijumpai tentunya seperti termasuk pengelupasan kulit kepala, eritema, dermatitis, kulit kering, terus kemudian hipertrikosis. Nah, itu juga bisa menjadi yang paling sering ya dijumpai bagi orang-orang yang memang menggunakan si minoxidil ini, minoxidil dan finasteride ini. Nah, efek samping yang sering dilaporkan pada penggunaan finasteride secara oral juga ada, secara oral ya. Jadi kan karena ini larutan memang mungkin jarang ditemui juga ya. Ini adalah impotensi, penurunan libido, gangguan ejakulasi, pembesaran atau nyeri pada payudara dan ruam pada kulit. Efek samping ini juga nanti bisa berhenti seiring dengan penghentian terapi. Jadi memang dokter harus menginstruksikan pasiennya secara teratur untuk melaporkan setiap perubahan pada payudara, misalnya kalau ada benjolannya, nyeri, gangguan pada putingnya, termasuk pembesaran payudara, nyeri, dan neoplasma yang telah dilaporkan selama penggunaan finasteride. Bagaimana dengan kontraindikasinya? Jadi kontraindikasinya ini saya bacakan saja ya teman-teman ya. Jadi kontraindikasinya itu hipersensitif terhadap minoxidil, finasteride atau pada bahan tambahan yang terdapat dalam larutan. Kemudian wanita usia reproduksi,
reproduktif dan menyusui dan juga kehamilan. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman memang mau menggunakan obat ini, memang sebaiknya teman-teman harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, memang ada beberapa interaksi obat, ada beberapa efek samping yang mungkin akan ada atau akan timbul, walaupun setiap orang itu biasanya memang berbeda-beda. Dan yang pasti jika kalian akan menggunakan obat ini, nanti jangan lupa untuk membaca dari cara penggunaan, atau ya kalian bisa baca nanti brosurnya yang pasti yang ada di dalam kemasan itu sendiri. Kalau saya bisa bilang ya teman-teman ya, kalau memang sudah terjadi kebotakan dan kalau kalian memang belum ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk berkonsultasi dengan dokter, sebaiknya botak tetap lebih keren kok dibandingkan kalian membeli obat-obatan sembarangan yang akhirnya menimbulkan interaksi atau efek samping pada diri kalian sendiri. Nah, demikian teman-teman video dari saya, dan jika kalian menganggap video ini sangat bermanfaat, kalian boleh share video saya ke sosial media kalian yang pastinya, dan juga jangan lupa untuk like ya teman-teman, subscribe yang pasti, dan juga komen jika kalian ada pertanyaan. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Namaste.